Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channelnya Ratu EKBKJ, tentunya bersama saya Ratu EKBKJ guys. Jangan lupa untuk subscribe dulu, terus like video ini, tinggalkan jejak kalian di bawah dengan komentar, dan juga aktifin loncengnya, ding ding. Oke guys. Ya, 2 hari kemarin aku baru bahas tentang kesetaraan gender. Untuk kali ini aku ingin kasih konten ke kalian yang lagi hanget-hangetnya gitu loh guys. Yang kemarin itu fenomena ini lagi menggemparkan jagat digital, terutama bagi kita yang pelaku-pelaku digital tentunya agak gemes gitu sama fenomena ini. Karena tadi saya tuh nggak sengaja dapat notif dan ngelihat dan juga membaca dari beberapa channel dan juga situs berita Tribun News sama Kompas bahwa RCTI menggugat undang-undang tentang penyiaran ke MK. Nah, gugatan ini adalah terkait akan berhubungan nanti terhadap pembatasan fitur atau penggunaan YouTube dan sosial media lain seperti Facebook serta Instagram yang memiliki fitur live streaming. Oke, mengenai hal ini aku mau kasih kalian tentang analisa aku tuh gimana sih tentang berita ini dan responku gitu tentang sikap seperti itu tuh seharusnya tepat nggak sih dilakukan. Oke, langsung saja guys. Oke, RCTI menggugat undang-undang penyiaran ke MK. Dari situs yang aku baca di Kompas sama di Tribun News itu ada beberapa poin hal yang membuat RCTI kemudian menggugat. Salah satunya sisi ideologisnya. Mereka menganggap bahwasannya di sosial media, platform-platform sosial media itu tidak ada pengawasan dari pemerintah, sehingga akan banyak konten-konten yang tidak terpantau untuk bisa melakukan konten yang bisa bertentangan dengan Pancasila atau bertentangan dengan moral. Konten-konten yang seharusnya tidak ditonton oleh khalayak secara tepat sesuai yang dipantau oleh KPI. Nah, itu sisi ideologis yang menurut saya sebenarnya ada unsur alibi sih. Karena pokok poinnya kalau aku menganalisa itu di alasan yang kedua. RCTI menganggap di gugatan saat sidangnya itu bahwasanya mereka merasa sebagai pihak yang dirugikan karena tidak diberlakukan secara setara atau ada sisi diskriminasi terhadap penyiaran konvensional dengan penyiaran digital. Oke, apakah gugatan terkait hal ini itu sebenarnya relevan menurut aku ya, menurut analisa aku? Kalau menurut aku kurang tepat gugatan seperti ini diajukan dalam hal berhubungan terkait sosial media atau live streaming. Kenapa analisa aku begini guys? Sekarang sosial media atau YouTube, Facebook, dan Instagram itu tuh kan tergolong ke dalam jenis sektor bisnis yang berkaitan dengan informatika atau platform atau startup ya kan. Entah itu bentuknya YouTube, Facebook, Instagram ya kan, platformnya itu. Nah, meskipun dia memiliki fitur live streaming, tapi kan pokok bisnisnya, sektor bisnisnya mereka itu bukan komunikasi, bukan bisnis di bidang komunikasi dan penyiaran.
tapi di bidang platform informatika, sektor bisnisnya. Dari sini kita memahami dulu sektor bisnis digital itu masuk ke apa. Nah, sedangkan TV itu adalah memang sektor bisnis di komunikasi dan penyiaran. Kalau misal kata di perkuliahan ya, itu kalau seperti misal kata platform digital itu tuh masuknya ilmu informatika. Sedangkan kalau TV itu tuh masuknya ke ilmu komunikasi dan penyiaran. Nah, dari sini kita akan mulai memahami apakah gugatan ini tuh balance, maksudnya satu sektor atau tepat nggak sih seharusnya. Pertama dari sektor aja, kedua bisnis ini beda. Jadi ketika RCTI merasa dirugikan, dianggap tidak setara, tidak disetarakan atau didiskriminasi dari peraturan undang-undang penyiaran itu tidak disetarakan dengan platform digital, ini sudah nggak relevan. Karena kedua bisnis ini itu merupakan bisnis yang berbeda. Bukan hanya berbeda dalam hal dalam hal fasilitas penggunaannya saja, tapi dalam hal sektor bisnisnya juga udah beda. Platform itu informatika, sedangkan TV itu memang dunia komunikasi dan penyiaran. Kemudian kedua adalah platform ini ya kan, itu tuh yang sebenarnya dikritisi atau menganggap peraturan undang-undang penyiaran itu yang kemudian di undang-undang penyiaran itu kan ada beberapa syarat ketika menjadi sebuah media televisi ya kan. Dia harus kayak melakukan perizinan. Ada perizinan ketika memiliki penyiaran berbasis TV, harus ada perizinan entah itu PT atau lain sebagainya ya kan, perizinan perusahaan. Nah, terus juga harus ada pengawasan terhadap KPI. Jadi konten TV itu diawasi secara ketat oleh KPI dan harus difilter oleh KPI. Sedangkan kalau di internet enggak. Sebenarnya yang dipersoalkan sama RCTI itu di situ. Dia merasa tidak disetarakan dalam hal seperti itu. Nah, oke, masuk yang poin kedua. Apakah statement ini kalau secara sektor bisnis tadi kan udah nggak relevan. Sekarang yang kedua, ketidakrelevanan sektor bisnis ini akan kita kaitkan lagi. Nah, platform tadi ya kan, sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, itu kan pemiliknya ya kan, pemilik platformnya kan bukan kreatornya ya kan, bukan user. User itu kan sinonimnya itu bisa disamakan dengan customer atau penonton. Misal kata kalau untuk TV penonton ya kan, sedangkan kalau untuk platform user. Nah, kreatornya itu kan sebenarnya user, cuman di situ dia ada dapat nilai plus hingga bisa dijadikan ladang karir juga ternyata. Bedanya kalau TV menjadi user ya kan, pengguna TV atau penonton TV itu nggak ada nilai plusnya untuk berkarir ketika seorang pengguna atau penonton melihat. Nah, sedangkan platform di sini pemiliknya itu kan bukan seorang user, tapi developer, technopreneur yang memiliki platform tersebut. Misal kata YouTube, yaitu pemiliknya Google, Larry Page. Misal kata Facebook, Instagram, itu pemiliknya Mark Zuckerberg. Nah, pemilik dari platform ini itu kan technopreneur dari luar Indonesia atau dari negara lain, yang kemudian platformnya itu digunakan di negara-negara, seluruh negara di dunia ini, salah satunya negara berkembang di Indonesia ya kan. Nah, jelas ketika platform itu masuk ke Indonesia, kan mereka juga sudah ada perizinan untuk masuk ke Indonesia. Terus yang dipermasalahkan RCTI itu perizinan dalam hal apa? Di sini kan mereka merasa dirugikan itu kan perizinan yang dimaksudkan itu mungkin ya kan, kalau saya menganalisa dari bahasa atau statement mereka tuh kayak dari kreatornya. Sekarang logika, ketika yang dipermasalahkan itu kreatornya, yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak kreator yang sangat
sangat banyak itu menggunakan sosial media maupun YouTube, ya kan? Karena mereka adalah sebagai user. Terus kalau mereka semua user itu yang kemudian atau disebut dengan kreator itu harus memiliki perizinan. Perizinannya dalam bentuk apa? Sedangkan perizinan itu pasti selalu bentuknya sebuah korporat, iya benar, sebuah korporat. Kemudian yang itu bisa dibentuk dalam bentuk PT, CV dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kreator, dia tuh kan user, dia pengguna yang kemudian kreatif memanfaatkan sebuah platform yang dicetuskan oleh pebisnis teknologi. Nah, ketika kalau yang dipermasalahkan RCTI itu terkait perizinan itu adalah kreatornya, ini jelas tidak logis, karena seorang kreator itu seorang individu, bukan korporat. Sampai sini bisa dipahami kan guys? Jadi kreator, misal kata itu YouTuber gitu ya, influencer, selebgram yang menggunakan live streaming YouTube atau live streaming Facebook maupun live streaming Instagram, dia itu tuh seorang individu, bukan korporat, bukan company. Seorang individu yang sebenarnya adalah user. Namun karena berkembangnya era kontemporer ini yang semakin pesat, seorang individu itu yang awalnya seorang user atau kalau bahasa lainnya customer, konsumen dari produk digital ya, produk teknologi. Di situ dia bisa memanfaatkan dari awalnya seorang user sebagai kreator. Nah, kreator yang seorang individu ini, masa dia harus disamakan dengan korporat televisi, company yang dia diharuskan untuk perizinan? Itu kan logisnya di mana? Ibarat kata gini, masa company saingan sama individu? Sebenarnya dari situ saja, pertama nggak logis iya, kedua sebenarnya RCTI menjatuhkan apa ya, image dia gitu, karena itu kan company. Masa company kemudian dia merasa tidak disetarakan atau didiskriminasi dengan kreator, misalnya kata, kan ini nggak selaras gitu loh. Ibarat kata gini loh guys, jadi kreator itu ibarat kata adalah artisnya dari developer digital, developer platform. Ya katakanlah misal kata YouTuber itu artisnya dari Larry Page lah gitu ya. Kata lainnya lah, aku menggunakan kata itu. Sedangkan misalnya di TV, misal kata artis-artisnya yang di TV itu artisnya televisi itu. Nah, masa company ya kan, RCTI itu dia menggugat dalam segi live streaming di sini atau kesetaraannya atau merasa didiskriminasi itu adalah ke kreatornya atau ke company menggugat merasa tidak disetarakan dengan individu. Itu kan itu jelas tidak logis dan sebenarnya menjatuhkan image company, image dia sebagai korporat sebenarnya. Karena kalau secara platform, jelas platform Google itu dan juga platform sosial media, mereka bisa masuk ke sebuah negara, pasti dia sudah resmi, sudah ada perizinan ke setiap negara. Karena setiap platform besar yang masuk ke negara-negara tertentu itu pasti udah ada proses perizinan. Jelas gak mungkin RCTI itu yang mempersalahkan perizinan itu tuh terkait pemilik platform kan. Pasti yang dipermasalahkan atau merasa terugikan atau saya bahasa kasarnya itu merasa tersaingi itu kan ke kreatornya. Nah, sedangkan kalau ke kreatornya itu aneh gitu. Kreator itu kan individu, sedangkan TV itu korporat. Oke, jadi pertama udah nggak balance, dia merasa peraturan penyiaran, undang-undang penyiaran untuk televisi harus berizin, harus diawasi KPI, itu yang memang murni sektornya bisnis, komunikasi, dan penyiaran, itu dia membandingkan dengan
sektor informatika, yaitu platform. Itu udah nggak logis banget nih. Pertama, gugatannya udah nggak logis di nomor 1 ini. Ini kalau analisa aku. Sektor bisnis yang berbeda, tapi dia menggugat, menganggap peraturan itu tidak setara atau mendiskriminasi pihak televisi konvensional. Ini sudah nggak logis, karena memang sektor bisnis antara platform digital dengan TV itu beda. TV adalah komunikasi dan penyiaran, sedangkan platform digital adalah informatika. Kedua, yang membuat tidak logis adalah kalau yang dipermasalahkan itu terkait perizinan itu adalah platformnya, jelas seorang technopreneur yang punya platform itu ketika masuk ke negara, platformnya masuk ke negara lain, pasti dia sudah mendapatkan perizinan. Nah, sedangkan kemudian yang dipermasalahkan apa? Berarti kan kreatornya. Nah, kalau kreator dibandingkan dengan korporat, company yang televisi, ya jelas memang beda kelasnya gitu loh. Kok pengennya dia disetarakan dengan individu. Kreator itu kan individu, kan lucu. Sebenarnya itu menjatuhkan martabat dia sebagai korporat juga. Di sisi lain juga logikanya nggak masuk ketika individu itu harus membuat perizinan. Karena perizinan itu tuh pasti korporat, company, ya kan? Ibarat kata pekerjaan individu itu kan self employer, ya kan? Pekerjaan untuk diri sendiri dia, masa dia harus harus mencari legalitas perizinan untuk diri sendiri. Beda kalau company, ya kan? Televisi adalah company, korporat, sedangkan kreator adalah individu. Kedua. Terus yang ketiga ini. Kalau dua tadi adalah alasan analisa aku bahwasanya statement atau gugatan itu nggak logis. Itu tuh dua hal ini. Terus yang ketiga ini kalau aku lebih menilai ke dampak ya. Seandainya gugatan RCTI ke MK ini disetujui oleh Mahkamah Konstitusi ataupun juga didukung pemerintah, jelas ini sangat merugikan masyarakat atau sangat lebih mengutamakan unsur kepentingan, unsur korporat aja, unsur apa ya, kalau aku mengatakan ya, kalau ini diterima gitu ya gugatannya ini, berarti tidak subjektif lah. Kenapa saya mengatakan seandainya ini diterima tidak subjektif? Pertama gini, ini maaf ya, seandainya ini pemerintah mendukung dan MK juga menerima gugatannya, analisa saya mengatakan bahwasannya ini adalah sebuah keputusan yang tidak subjektif atau penuh dengan kepentingan. Kenapa? Gini analisanya. Apa yang telah dilakukan pemerintah untuk milenial? Oke, yang lain-lain banyak lah ya. Khususnya di sini di sektor digital. Siapa yang mencetuskan lapangan kerja kreatif? Atau siapa yang membuat platform? Itu kan technopreneur. Apakah pemerintah yang membuatkan platform Google, Facebook, ya kan? Terus Instagram dan platform-platform lainnya lah, atau platform yang ada di Indonesia juga. Apakah itu yang membuatkan pemerintah? Maksud saya gini, pemerintah itu kan tidak pemerintah belum berkontribusi dalam membuatkan platform untuk milenial, sedangkan ada technopreneur yang dia telah mencetuskan sebuah platform yang itu sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk milenial.
kalau sampai ini didukung gugatannya dan juga diterima di MK, berarti sebuah keputusan yang sangat egois dan berkepentingan. Karena sudah nggak membuatkan platform, ada ibarat kata gini ya, ada orang lain yang bikin kan, tapi malah dijegal gitu loh. Seharusnya itu kan didukung. Karena kenapa? Dengan adanya banyak platform-platform selama ini, itu tuh sangat bermanfaat banget, mengurangi pengangguran, sangat bermanfaat banget untuk beberapa persen memberikan, bukan hanya beberapa persen, kalau saya mengatakan justru sebagian besar banyak pekerjaan-pekerjaan baru dan juga pertumbuhan ekonomi itu didukung dari sektor platform. Nah, saatnya kan ini didukung, ya kan? Gugatan ini didukung pemerintah dan juga diamini gitu sama MK. Berarti ini seandainya ya kan, seandainya ini berarti memang lebih mengutamakan korporat daripada rakyat. Kenapa? Karena platform ini sangat penting di era kontemporer saat ini, 4.0 saat ini, di mana telah membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, untuk para milenial, yang para sarjana-sarjana yang mereka tidak mungkin ditampung oleh pekerjaan konvensional untuk menjadi karyawan, ya kan? Atau untuk menjadi pegawai. Tapi di sini seorang teknopreneur yang telah berjasa memberantas banyaknya pengangguran sehingga dia menjadi seorang kreatif dengan adanya digital ini. Kalau sampai ini dijegal hanya karena gugatan sebuah korporat, berarti ini benar-benar menjegal kemajuan penerus bangsa. Saya akan katakan seperti itu karena memang kurang apa sih, maksud saya kita nggak minta dibikinkan platform sama pemerintah ya kan. Terus platform ini dibikin oleh seorang developer digital atau seorang teknopreneur. Nah, yang itu sangat berdampak banget bagi karir dan juga ekonomi, mengurangi pengangguran juga, banyak terus juga bahasa juga, dengan adanya digital juga pengaruh bahasa, kayak bisa kata bahasa Jawa juga banyak booming, trending di YouTube, semua itu dengan streamingnya juga, semua itu juga melalui digital. Banyaknya bermunculan influencer baru. Terus yang jelas ini sangat menolong banget untuk karir milenial, ekonomi, apalagi di tengah pandemi kayak gini yang kita harus new normal, membatasi interaktif, dan sebagian besar pekerjaan harus dikerjakan secara terpisah. Jelas pasti sangat penting adanya digital. Nah, walaupun gugatan itu sebenarnya tidak menggugat untuk memblokir platform digital, tidak, tapi gugatan di situ adalah gugatan untuk meminta platform-platform digital itu disamakan terkait undang-undang penyiarannya dalam hal segi. Pertama, kalau itu misal kata diterima ya, jadi semua orang yang melakukan live streaming dia harus izin dulu. Nah, tadi saya katakan di awal, kalau kreator harus izin, dia individu, masa disamakan dengan korporat. Sekarang usernya sosmed orang di Indonesia tuh banyak, ribuan. Bagaimana ini logika barunya lagi ya. Berarti nomor berapa? Nomor 4. Dengan ribuan orang ya kan, usernya YouTube, Facebook, Instagram, yang mereka sebagian user menggunakan live streaming itu untuk berbisnis atau berkarir, tapi sebagian lagi ada yang cuman iseng-iseng main-main doang. Nah, dari sekian ribu orang yang menggunakan live streaming, kalau semuanya harus minta perizinan, mengurus perizinan,
emang PNS-nya mampu ngurusin sebegitu banyak orang minta perizinan? Orang perizinan bikin KTP KK aja sampai setengah tahun, ini boro-boro bikin itu, ya kan? Pengguna sosial media tuh banyak banget. Kalau orang mau setiap kali streaming terus harus perizinan dulu. Tenaga PNS yang mengurusi orang minta izin pun juga dipertanyakan apakah sanggup melayani dengan cepat gitu. Terus yang berikutnya juga, yang menggunakan live streaming itu tuh nggak cuman kelas menengah ke atas doang, nggak cuman yang viral-viral doang, yang kelas menengah biasa juga banyak gitu loh. Nah, sedangkan kayak perizinan, berat kata perizinan, misal kata disamakan perizinannya itu dengan korporat yang dalam segi TV ya, itu kan dalam bentuk PT atau paling nggak CV. Nah, apakah yang kelas menengah itu semuanya mereka mampu untuk membayar perizinan itu gitu loh? Terus bagaimana kalau mereka yang streaming, penggunaan streaming itu hanya ingin bersosialisasi atau berteman saja, masa juga harus melakukan perizinan dulu gitu? Ini sangat gugatan yang sangat konyol yang pernah saya temukan. Benar. Terus itu kemudian apa lagi ya? Jika ini terjadi ya kan, pasti bakalan mematikan rezeki, ekonomi, karir, bisnis, apalagi pekerjaan banyak orang, terutama milenial. Karena sebagian besar milenial sekarang itu banyak dia menjadi dia bekerja, berkarir di dunia digital dan sangat membutuhkan live streaming. Kalau sampai gugatan itu diterima, ini jelas-jelas menjegal, konspirasi untuk menjegal karir-karir milenial. Nah, selanjutnya analisa aku terkait hal ini adalah, jadi bentar dulu ya guys, bernafas dulu. Jadi beberapa poin yang aku sampaikan tadi itu tuh analisa aku guys. Kalau analisa kalian kayak gimana? Kalau dari aku banyak baca di beberapa channel dan juga di situs-situs itu, banyak netizen yang juga nggak sepakat juga tentang gugatan ini, karena memang ya sangat merugikan lah gugatan ini ya. Nggak hanya selain merugikan juga nggak logis juga. Nah, sebelum aku tutup, aku mau ingatkan kalian tadi analisa aku terkait hal ini. Pertama, tadi apa guys? Pertama, gugatan ini nggak logis karena sektor bisnisnya berbeda. TV itu komunikasi dan informatika, sedangkan platform digital itu adalah sektor TV itu adalah sektor komunikasi dan penyiaran, sedangkan platform digital itu adalah sektor informatika atau startup. Jadi kalau peraturan undang-undang penyiarannya itu minta disamakan atau dimasukkan sosial media itu platform digital, itu jelas nggak logis, nggak relevan, nggak balance. Kedua, nggak logisnya gugatan ini menurut analisa aku adalah, yang digugat untuk berkaitan di perizinan itu siapanya? Platformnya atau kreatornya? Sedangkan kalau platformnya ini pemiliknya adalah dari teknopreneur asal luar negeri, Mark Zuckerberg, Larry Page. Dan ketika platform masuk ke negara lain, itu pasti ada perizinan antar negara. Berarti kan yang digugat adalah kreatornya. Sedangkan kalau yang digugat kreatornya, ini jelas-jelas sangat-sangat tidak logis dan menjatuhkan martabat si penggugat sendiri. Karena apa?
karena kreator itu individu, pekerjaan individu, self employer. Sedangkan TV itu korporat atau company. Namanya corporate company, ya selogisnya, sewajarnya harus perizinan. Kalau namanya individu, ya nggak wajar harus perizinan. Masa harus disamain, ya kan? Terus ketiga, seandainya gugatan ini didukung pemerintah dan juga diamini sama MK, berarti ini jelas lebih mengutamakan kepentingan daripada kesejahteraan rakyat. Jelas ini ada unsur konspirasi menjegal karir milenial. Karena apa? Karena sekarang ini banyak peluang-peluang karir, peluang-peluang kerja itu yang justru diakses dari platform digital. Dan fitur streaming itu sangat penting juga untuk karir digital, untuk karir milenial di digital. Entah itu influencer, YouTuber, dan selebgram dan sebagainya. Jelas kalau ini diaminkan berarti lebih mengutamakan kepentingan, atau aku bahasakan menjegal karir milenial lah. Terus yang keempat tadi apa ya? Oh ya, seandainya ini diaminkan, para PNS-nya, pegawai-pegawainya siap nggak sih ngelayani orang ribuan user yang mau streaming, terus untuk cuman mau streaming doang harus perizinan dulu, ya kan? Orang pelayanan bikin KTP KK aja, aku pernah ngalamin itu berbulan-bulan sampai setengah tahun juga. Ya elah, kalau kayak gini mau izin juga emang tenaganya kuat. Terus yang kelima, seandainya ini diaminkan, ya kan, gugatan ini seandainya ini diaminkan, apakah user yang mereka bukan untuk bekerja atau cuman untuk bersosialisasi atau berkeluarga di dunia digital lah, yang mereka mau streaming terus harus izin dulu gitu, itu kan konyol banget gitu. Bener-bener logika yang konyol banget. Terus selain itu juga, yang melakukan streaming di digital, entah Facebook maupun sosial media lainnya, Instagram, YouTube, itu kan gak cuman kelas menengah ke atas doang, tapi juga ada kelas menengah yang belum tentu di antara kelas menengah itu sama-sama mampu untuk melakukan perizinan, untuk membayar perizinan. Kalau misal kata yang gak mampu membayar perizinan itu gimana? Berarti kalau dibiarkan, hati nuraninya yang membuat kebijakan itu gimana gitu. Jadi analisa aku itu tentang gugatan RCTI ke MK terkait undang-undang penyiaran yang jika diaminkan ini akan membatasi ruang gerak digital, baik dalam segi karir, ekonomi, kebebasan pers, kebebasan berdemokrasi, semua akan terbatasi, dan itu yang namanya ketidakadilan. Oke guys, bagi kalian yang juga nggak sepakat sama gugatan ini, mari kita rame-ramekan di kolom komentar ini dan share video ini ke semua sosial media supaya gugatan ini ditolak dan nggak ada lagi gugatan-gugatan yang sifatnya hanya karena persaingan bisnis yang nggak sehat, nggak kreatif, nggak inovatif, endingnya ngambekan. Oke guys, gitu aja dari aku, Ratu Eka BKJ. Kita akan jumpa di lain waktu lagi, dan terima kasih sudah
nonton video ini sampai selesai. Semoga analisa aku terkait berita yang lagi panas-panasnya ini bermanfaat dan juga bisa menjadi sarana kita semuanya dalam berdemokrasi yang sehat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah.